Gimana kabar, Bro? Kabar sehat, baik. Lo gimana di rumah Mas, juga ya? ini udah 3 bulanan sih pemimpin ID di rumah aja. Ya, Iya, Bro. Kayak yang kita mau diskusin sebelumnya, jadi makasih banyak udah mau kita undang sebagai narasumber kita dari pemimpin ID. Mungkin perkenalan sedikit tentang pemimpin ID. Pemimpin ID itu adalah pusat pendidikan dan pengembangan kepemimpinan. Jadi kita punya 3 kegiatan utama. Kita ada riset tentang kepemimpinan, kita ada bikin program juga tentang pengembangan kepemimpinan, dan juga kita ada media juga. Gitu. Jadi semuanya fokusnya kepada pengembangan kepemimpinan. Gitu, Bro. Jadi gampangannya pemimpin ID ini tempat lesnya pemimpin lah. Kalau lo pengen belajar apapun tentang kepemimpinan di pemimpin ID. Gitu. Nah, gue sendiri perkenalan juga, gue Aji. Gue sekarang sebagai CEO pemimpin ID, dan kita rutin nih bikin kegiatan kayak gini, terutama gara-gara WFH ya. Jadi sebenarnya kita punya banyak program offline, tapi tahu sendiri gara-gara COVID, akhirnya kita harus di rumah, ya, dan akhirnya kita banyak bikin kegiatan online sama beberapa narasumber gitu, Bro. siap. Sip. Nah, untuk yang episode yang sekarang, kita pengen ngobrol banyak sama Lobal, terutama tentang bagaimana sih kita menata peta kehidupan gitu. Ini kan sesuai dengan yang lo tweet juga ya di Twitter lo discuss banyak tentang bagaimana manusia itu punya ada range umurnya nih, dari yang umur 20-30 tahun, 30-40 tahun, dan seterusnya gitu. Nah, kita akan lebih banyak berdiskusi tentang gitu sih. Jadi harapannya orang-orang yang dengar kita nih hari ini bisa dapat pencerahan lah bagaimana sih mereka bisa menata kehidupannya gitu, Bro. Siap. Sip. Mungkin bisa dimulai dari lo, Bal. Jadi maksud lo dengan peta kehidupan ini kayak gimana sih, Bal? Oke. Ya, thank you, Ji. Thank you juga Yuk. pemimpin ID udah ngajak ngobrol ya. Jadi, em, apa namanya, ya peta kehidupan ini sebenarnya kan gue waktu itu nge-tweet tahun berapa ya? Ini tahun 2019 sih, udah lama sebenarnya. Jadi gue nge-tweet, gue bikin thread. Waktu itu triggernya karena lagi pagi-pagi lagi ngelamun aja sih, dan habis baca banyak buku biografi sebenarnya. Dan gue kan emang gue suka baca buku, dan gue suka baca buku biografi. Salah satunya yang gue suka karena gue bisa belajar banyak hal dari kehidupan orang-orang gitu ya. Nah, salah satu yang gue pelajari dari banyak buku biografi yang gue baca, maupun selain biografi dari buku, tapi juga lihat riset-riset kecil-kecilan lah, ngelihat orang-orang yang gue kagumi, yang gue lihat mereka bisa membuat perubahan-perubahan besar. Itu secara umum salah satu highlight utamanya adalah mereka ini yang berada di puncak karirnya, atau berada di usia paling produktif mereka dalam menciptakan dampak di bidangnya masing-masing, itu biasanya di usia-usia 40 sampai 50 tahun gitu range-nya. Mungkin ada beberapa yang 50 sampai range 50 sampai 60 tahun, tapi kebanyakan mereka berada di puncak karir itu 40 sampai 50 tahun. Beberapa contoh gambarannya, misalnya paling gampang Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad tuh diangkat jadi rasul itu di usia 40 tahun. Terus kalau kita lihat orang-orang yang sekarang berada di puncak karir di dunia entertainment, misalnya Najwa Shihab itu sekarang umurnya 42 tahun. Panji Pragiwaksono misalnya di stand up comedy, dia kan salah satu yang paling top, itu sekarang umurnya 40 tahun juga. Bahkan yang international kayak Kevin Hart itu 40 tahun juga. Steve Jobs ketika dia masa keemasannya kembali, setelah dia kembali ke Apple, itu di usia 42 tahun juga. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh lain. Intinya banyak orang-orang yang berada di puncak karir itu di usia 40 tahun. Nah, itu yang gue tahu, itu yang gue awalnya trigger kenapa gue akhirnya mencoba mengulik. Terus gue coba kulik-kulik lagi, dan memang secara umum ini berdasarkan observasi ya. Ini juga
nggak belum scientifically proven. Gue yakin kalau misalnya ada yang melakukan riset secara lebih dalam dan mungkin sudah ada di luar sana tapi gue belum tahu, akan lebih kelihatan secara saintifik. Tapi berdasarkan observasi pribadi gue, fase-fasenya jadi ada fase di usia 20 sampai 30 tahun, usia 30 sampai 40 tahun, dan usia 40 tahun sampai 50 tahun. Tadi kita udah bahas 40 sampai 50 tahun itu puncak karirnya seseorang, atau puncak ketika orang tersebut malah dampak dia terhadap bidang yang dia geluti itu udah paling besar, berada di puncaknya. Nah, 20 sampai 30 tahun itu adalah usia untuk belajar, untuk learnings. Jadi ketika dia belajar berbagai hal lah gitu, belajar berbagai hal, termasuk sebenarnya mencari jati diri sendiri. Nah, baru kemudian di usia 30 sampai 40 tahun itu adalah usia ketika dia sudah tahu, oke, gue jati diri gue apa, strength gue apa, dan disitulah gue coba menekuni strength gue dan menjadi dalam tanda kutip menjadi expert di dalam bidang tersebut gitu. Baru pada akhirnya di usia 40 dia udah matang, dia udah matang baik secara karir maupun secara emosional, secara mental dan lain-lain, sehingga dia bisa meledakkan dampaknya. Karena pun kalau ada artikel-artikel yang cukup umum, bahasan-bahasan yang cukup umum kan juga sering bilang ada istilah life begin at 40, ya kan? 40 itu usia dewasanya orang dewasa gitu. Dan bukan hanya karena di usia 40 tadi kita bahas secara karir dia sudah berada di puncaknya, tapi yang lebih penting adalah di usia 40 tahun seseorang tuh udah tahu dirinya siapa, udah tahu bagaimana dia melihat dunia, sehingga melakukan apapun tuh jauh lebih clear dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan apa yang ingin dia lakukan gitu. Nah, itu mungkin gambaran umumnya sih, gambaran umum yang gua lihat yang gua sebut sebagai peta kehidupan gitu ya. Yang kemudian jadi bahasan kan mayoritas dari kita pastinya masih berada di kisaran usia 20 sampai 30 tahun lah gitu, atau paling agak tua-tua dikit ya, masih early 30 lah gitu. Benar. Berdasarkan peta itu ya sebenarnya highlight utamanya adalah ya berarti ini adalah masa-masa kita untuk belajar gitu, karena tadi fase 20 sampai 30 itu fase belajar, fase nyoba banyak hal, fase paling bisa trial dan error karena energinya masih besar, terus kapasitas otaknya dan fisiknya juga masih kuat, dan mungkin secara tanggungan dan resiko tuh belum terlalu besar juga karena mungkin masih pada jomblo, mungkin belum nikah atau baru awal-awal nikah, anak baru 1, masih kecil juga dan lain-lain. Jadi ketika pengen mencoba berbagai hal tuh akan jauh lebih aman secara resiko dibandingkan dengan ketika udah usia 30 atau bahkan usia 40. Itu sih mungkin pengantarnya. Ya. Menarik sih. Karena emang kalau kita ngelihat tadi lo bilang sempat juga ngomongin tentang Nabi Muhammad gitu ya. Jadi kalau gue juga dulu pernah sempat baca, emang kan dia di awalnya belajar, dan setelah 30 itu dia mulai ada kayak kebingungan kan. Oke, gue sekarang udah jago di sini, terus kira-kira gue harus apa lagi nih gitu. Makanya akhirnya di 40 lah itu dia dapet kayak kebijaksanaannya gitu kan. Nah, tapi kalau gue boleh tanya dari tadi yang lo bilang lo belajar banyak dari autobiografi orang gitu ya. Sebenarnya kalau dari yang lo baca nih ya, lo bisa mention deh, misalnya autobiografinya siapa sih sebenarnya yang lo baca, dan pada saat di umur 20-30 itu ngapain tuh mereka? Oke, lo tadi mention belajar gitu, tapi specifically belajarnya apa contohnya? Mungkin salah satu biografi yang berpengaruh banget buat gue adalah biografinya Steve Jobs ya. Tapi mungkin kalau untuk case, gue mungkin cerita biografi Steve Jobs di lain cerita. Kalau yang sekarang mungkin yang baru-baru banget ini gue baca itu autobiografinya Kevin Hart, stand up comedian. Nah, dia stand up comedian global stand up comedian, salah satu yang paling terkenal di dunia dan paling mahal sekarang, penghasilannya paling gede gitu ya, paling laku, paling terkenal. Sekarang dia usianya 40 tahun. Nah, di autobiografinya dia cerita setelah lulus SMA,
dia itu kalau orang kan standarnya habis lulus SMA dia kuliah kan. Nah dia itu sempat di US itu ada namanya community college. Gue kurang paham sih konteksnya, apakah yang dimaksud community college itu kuliah tapi kampus yang lokal gitu atau gimana. Tapi intinya dia sempat kuliah sebentar doang, tapi habis kuliah sebentar dia kayaknya gue nggak cocok, akhirnya dia kerja. Nah waktu dia kerja pertama kali itu sebagai sales sepatu, sales di toko sepatu, dia jualan, dia jadi sales, pokoknya ya jualan, jaga toko dan lain-lain. Dan salah satu mimpi dia pada saat gue ngerasa nih kayak dia udah mulai ngerasa jago, kayaknya gue jago deh jualan dan lain-lain. Dia salah satu mimpinya adalah dia pengen kerja untuk Nike, untuk perusahaan Nike. Itu salah satu mimpi dia ketika dia umur 20-an tuh. Baru abis itu dia ketemulah, ternyata ada nih stand up comedy. Oke, dia ikutan. Dia stand up comedy, dia jadi stand up comedian lokal di kotanya, di Philadelphia, ikut di comedy club dan lain-lain, ikut open mic, ikut berusaha untuk dapat penghasilan dari situ dan lain-lain. Habis itu dia ketemu sama salah satu mentornya, dia diajak ke New York, dan di New York itu selama sekitar 1 tahun atau 1 sampai 2 tahun dia itu bolak-balik Philadelphia New York, kalau di sini mungkin kayak Depok ke Jakarta tiap hari, untuk open mic, tidak dibayar, ngebom, gagal, pokoknya dia nyobain apa terus segala macam. Sampai setelah sekian lama dia baru dapat kerjaan, baru kemudian mulai dapat spotlight dan lain-lain, dan itu dia lakukan bertahun-tahun sampai di sekitaran usia 25 atau 26 kalau gue nggak salah, baru dia mulai ketemu gaya berkomedinya yang paling dia banget. Abis itu dia mulai bikin show. Abis mulai bikin show sendiri, barulah dia mulai dapat exposure, mulai dapat fans. Terus dia mulai namanya naik juga karena dia diajak ikut main film, dan seterusnya bergulir lah intinya. Nah, pun hal yang sama, tidak hanya dalam hal karir, di usia 20 tahunan juga dia itu udah nikah muda. Dan karena dia masih muda, karirnya juga masih berkembang, masih emosional juga dan lain-lain. Di usia 20-an itu juga dia secara pernikahan nggak terlalu oke. Sampai akhirnya di usia berapa gue kurang tahu detail, gue lupa detailnya, di usia berapa dia cerai lah intinya gitu. Tapi poin gue balik ke bahasan kita tadi, di usia 20-an itu dia mencoba kesana kemari, banting tulang, nggak punya uang, diuji juga keyakinan dirinya, apakah benar gue mau jadi stand up comedian, belum tentu ada duitnya nih dan segala macam. Tapi ya dia keep going, tetap ya udah gagal coba lagi dan seterusnya, sampai akhirnya dia mulai dapat karir 30 sampai 40, itu baru dia mulai gue udah tahu nih gue stand up comedian yang seperti apa, gue udah tahu karakter gue kayak gimana, gue tahu juga gimana cara gue ibaratnya mengentertain fans gue, dan bikin cara gue bikin karya, sampai akhirnya di usia 40 sekarang dia ada di level yang sekarang. Kalau lo lihat di Netflix, show stand up komedinya dia bahkan terakhir bikin show di Madison Square Garden, yang itu adalah gue nggak tahu kapasitasnya tuh berapa puluh ribu kali ya, tapi ngelihatnya aja ngeri banget sih gitu. Gitu. Itu benernya ngingetin gue juga. Gue sekarang banget nih gue lagi baca buku biografinya Hatta. Jadi untuk negeriku. More or less sama sih. Jadi kalau gue bisa share juga, di umur 20-30 itu pada saatnya dia mulai ikut organisasi gitu. Jadi dia mulai dari Young Sumatera, habis itu pindah ke Batavia, dia jadi Young Indonesia gitu kan. Sampai dia pergi ke Rotterdam. Di Rotterdam di umur-umur segitu dia mulai diskusi sama Dr. Sutomo, sama Tan Malaka gitu. Jadi ini sebenarnya sama juga di umur-umur segitu dia waktunya dia belajar gitu. Jadi dari Tan Malaka dia belajar tentang komunisme gitu kan, dia dari Dr. Sutomo dia belajar tentang nasionalisme dan sebagainya gitu. Dan setelah 30 baru tuh dia udah mulai kebentuk, oh iya gue punya cita-cita Indonesia merdeka, oke, di umur 30 gue ngelakuin ini gitu. Jadi ya more or less mirip-mirip gitu. Betul. Dan jadi mungkin gimana? Dan kalau lo lihat ketika kemerdekaan 45, Bung Hatta usianya 43. Bung Karno itu
4 kalau gue nggak salah. Gitu. Gitu. Jadi emang tadi maksudnya makin memperkuat banyak orang yang memang berada di puncak perubahan, puncak dampak terbesar yang dia berikan semasa hidupnya itu di usia 40-an. Jadi patternnya kalau kita bisa lihat benernya di 20-30 itu mereka coba-cobanya belajar ini itu gagal gitu ya. 30 udah mulai kebentuk, oh kira-kira kayaknya yang ini nih yang harusnya dilakuin gitu ya. Dia tekunin 10 tahun, 40 tahun baru mereka jadi big star gitu ya. Betul. Kurang lebih gitu. Ya. Nah, berarti kalau ini pertanyaan berikutnya nih, Bal. Berarti kalau kayak gitu, kalau lo bisa define nih, kira-kira apa aja berarti yang harus dilakuin nih di umur 20-30? Karena kan kita more or less di umur ini nih, jangan sampai kita gagal nih. Oke, kita nyoba-nyoba, tapi nyoba-nyobanya yang mengarah terhadap goal kita kan. Nggak mungkin kita nyobanya juga ngawur juga, atau gimana? Nggak tahu, atau gimana? Ya, ya mungkin pertanyaannya penting, tapi disclaimer di depan tentu saja ini opini pribadi dari apa yang gue tahu ya, karena gue juga kan karena gue juga kan usianya sekarang 27 gitu, maksudnya ya gue juga belum 40, gue belum 40 dan belum membuktikan apapun yang gue omongkan gitu kan. Jadi ini mungkin ini hanya berdasarkan apa-apa yang gue baca dan yang sekarang lagi gue jalankan gitu ya. Jadi apa yang dilakukan di usia kita sekarang 20-an, yang pertama adalah mencari sosok mentor atau role model. Nah, itu mungkin ketika dengar keyword mentor atau role model kan kesannya orang mungkin terpikirnya kayak ya kita nyari seorang guru yang gue ikut kerja bareng dia dan lain-lain gitu. Tapi menurut gue sebenarnya secara teknis tidak harus seperti itu. Maksudnya akan ideal kalau lo bisa ketemu, misalnya lo kerja di sebuah perusahaan yang bosnya adalah bisa menjadi role model atau mentor lo, dan karena lo kerja di situ lo jadi diajarin sama dia secara langsung dan lain-lain, itu ideal banget gitu. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu. Poin punya mentor atau punya role model adalah lu cari siapa orang yang kira-kira lo ingin hidup lo seperti dia gitu. Yang lo rasa kayaknya hidup dia nih keren banget dan gue pengen hidup gue atau karir gue tuh seperti dia. Orangnya bisa udah meninggal, bisa masih hidup, bisa orang-orang yang tidak lo kenal sama sekali gitu. Nah, ketika lo udah dapat orangnya siapa, lo ngulik habis-habisan orang ini dari berbagai sumber yang bisa lo temukan, entah itu dari bukunya, dari blognya, dari YouTube-nya, dari podcastnya kalau orangnya masih hidup. Kalau orangnya udah meninggal, ya lo carilah past interviewnya, cari buku-buku lama dan lain-lain gitu. Dan itu akan sangat membantu untuk membuat lo jadi punya bayangan kira-kira hidup gue akan kayak gimana. Karena lo ngelihat, oh hidup gue kasih contoh, gue salah satu role model atau orang yang gue anggap mentor adalah Steve Jobs. Gue nggak pernah ketemu Steve Jobs, orang yang udah meninggal juga gitu kan. Dan setelah baca biografinya, gue juga sangat yakin gue nggak akan kuat kerja sama dia kalaupun gue punya kesempatan itu gitu. Apalagi di waktu dia muda ya, yang ngomongnya langsung to the point, kadang nggak jelas, kadang kanan kadang kiri. Parah, bener. Tapi gue ngefans banget, dan gue tahu dan gue ngulik banget gitu. Gue waktu zaman gue kuliah, gue nontonin semua interview dia yang bisa gue temukan di YouTube. Dulu ada masanya gue hafal pidato dia yang di Stanford, yang dia ngisi commencement speech. Yang itu ya. Betul. Dan gue jadi tahu lah, intinya gue ngulik apa sih perjalanan hidup dia, dan dia tuh melakukan hidupnya kayak gimana, dan gue jadi punya bayangan kira-kira hidup gue di umur sekian sampai sekian gue mau ini dan seterusnya gitu. Itu mungkin bagian pertama, mencari mentor dan role model gitu ya. Yang kedua adalah mungkin bahasanya merencanakan hidup lo minimal 1 tahun ke depan kali ya. Karena gue juga sadar banyak orang yang tidak punya capability untuk
bikin planning misalnya 5 tahun ke depan, kan seringkali kita diajak bikin planning 5 tahun ke depan, how do you see yourself in 5 years, kayak gitu-gitu kan. Tapi kan banyak orang yang kayaknya gue nggak kebayang bro, kayaknya pusing banget gue. Menurut gue itu sangat wajar, karena pun pasti apapun plan yang lo bikin untuk 5 tahun ke depan pasti ada belok-beloknya juga, nggak akan presisi. Tapi poinnya adalah lo punya milestone yang ingin lo capai dalam 1 tahun ke depan. Misalnya dalam 1 tahun ke depan minimal milestone gue adalah gue kerja di perusahaan di mana gaji gue jadi 2 kali lipat dari yang sekarang, misalnya kayak gitu. Nah, dengan lo punya milestone yang ingin lo capai, lo jadi tahu gap antara milestone yang lo ingin capai dengan keadaan lo sekarang itu gapnya seberapa besar. Nah, ketika lo tahu gapnya seberapa besar, lo bisa menentukan apa yang harus gue lakukan supaya gue menutup gap ini. Nah, untuk menentukan apa yang harus gue lakukannya, itu berangkatnya dari 2 hal. Satu, lo balik lagi tadi ngelihat mentor lo, apa sih yang kira-kira kalau dalam masa hidupnya si mentor ini atau dalam kehidupannya si mentor ini proses yang dia lakukan dengan yang seperti yang mirip-mirip dengan yang ingin gue jalankan sekarang tuh dia melakukan apa. Nah, kita benchmarking ke situ. Sama yang kedua ya balik ke lo nya sendiri, kira-kira lo juga kan kita sendiri harusnya bisa menganalisa kan, kira-kira untuk nutup gap ini gue harus belajar, gue harus ikut workshop, mungkin gue harus gue harus bekerja di perusahaan yang seperti apa dan lain-lain kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mungkin terdengar bullshit dan klise, tapi ya kuncinya sebenarnya yang perlu dilakukan di usia 20-an adalah banyak coba dan banyak gagal. Nah, seringkali orang, ya gue juga bisa bilang bahwa mencoba banyak hal dan melakukan banyak kegagalan adalah, mungkin bukan kegagalan, mencoba banyak hal adalah privilege. Tidak semua orang punya privilege untuk mencoba banyak hal. Karena banyak orang yang mungkin kayak, ya gue gimana mau nyoba banyak hal, gue juga cuma punya kemampuannya ini doang, gue harus ngehidupin keluarga gue nggak ada waktu buat coba kesana kemari dan segala macam. Tapi itu tetap harus mindsetnya adalah semakin banyak hal yang kita coba, semakin banyak pengalaman yang terpapar kepada kita, maka semakin gampang untuk kita di usia 30-an menentukan mana sih yang benar-benar kekuatan gua gitu. Ya. Itu benar banget sih, bro. Karena kalau misalnya kita nggak nyoba banyak hal, kita cuma pernah ngerjain 1 hal, pernah cuma ngerjain 2 hal, ya berarti kita cuma bisa milih kira-kira gue akan lebih baik di antara yang satu atau yang kedua. Tapi kalau kita pernah cobain 10 hal, kita jadi punya bayangan yang lebih clear, ternyata gue tuh sangat suka dengan melakukan hal nomor 1, tapi gue juga suka sebagian hal dari nomor 4 misalnya. Ternyata bisa di-combine nih. Ternyata ada karir yang bisa memfasilitasi apa yang bisa gue lakukan dengan nomor 1, tapi tetap dapat benefit dari apa yang gue dapat di nomor 4 misalnya kayak gitu. Sehingga pas umur 30 lu juga udah bisa menentukan, oke, gue akan fokusnya ke sini aja gitu. Itu sih mungkin gue kayak kebanyakan ngomong deh. Itu kurang lebih gambarannya. Menarik sih, tapi gue mau nanya yang statement yang terakhir lo gitu ya, nyoba banyak hal gitu. Tapi yang di sini gue cuma menekankan aja, maksudnya nyoba banyak hal bukan berarti kita pindah-pindah kerja gitu kan. Kayak misalnya setahun ganti. Karena ini kalau menurut gue pribadi ya, benernya kalau yang kita terlalu banyak ganti pun itu malah kita nggak kelihatan bentuknya gitu. Jadi kadang-kadang gue juga mengkritisi anak-anak muda yang kayak misalnya hari ini pengennya apa, besok pengennya apa, ganti lagi gitu. Jadi nanti malah nggak jadi apa-apa gitu. Menurut lo gimana, bro, kalau tentang itu? Menurut gue there is no silver bullet sih. There's no silver bullet answer. Maksudnya in a way yang lo bilang tadi betul. Kalau dilihat dari kacamata misalnya kacamata karir gitu ya. Maksudnya kacamata misalnya orang HR. Atau orang pada umumnya lah gitu. Tapi kita juga bisa ambil
ambil ya hidup ini nggak ada formulanya gitu. Jadi gue juga bisa maksud poin cari-cari ya. Betul, poin gue adalah kalau misalnya memang lo ngerasa itu perlu dilakukan dalam hidup lo dan lo yakin Just dengan konsekuensinya, lo tahu apa yang lo lakukan, just do it gitu. Karena bisa jadi orang lain bilang atau kita lihat mentor kita jalannya kayak gini, ya bisa jadi jalan hidup kita nggak harus persis seperti itu gitu. Tapi tetap bisa nyampe ke tujuan yang sama. Karena kita juga udah lihat orang-orang yang sampai di puncak karir tuh kayak jalannya beragam banget. Ada yang emang beneran di umur 20-nya dia mencoba banyak hal dan segala macam. Ada yang baru nyoba-nyoba banyak halnya di usia 30-an. Tapi tetap nyampe juga gitu. Yang kita omongin ini kan ibaratnya ini teori umum gitu ya. Teori kalau hidup ini adalah eksperimen, ya ini kurang lebih guideline utamanya, guideline default lah gitu, paling ideal. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyak case lain yang terjadi tidak sesuai dengan guideline ini, gitu. Tapi balik ke pertanyaan lo, menurut gua sih, selama poinnya adalah mencoba banyak hal, betul. Tapi lo juga harus tahu apa yang lo coba itu tujuannya apa buat lo, gitu. Kalau lo tahu tujuannya apa, lakukan. Tapi kalau lo nggak tahu tujuannya apa, lo melakukan hal-hal itu just for the sake of gua udah nyoba banyak hal nih. Nah itu mungkin yang tadi masuk kategori lo. Mungkin hidupnya malah nggak ke shape, dia maunya apa, mungkin dia secara reputasi juga malah jelek karena pindah-pindah dan lain-lain, gitu. Berarti benernya kalau gue bisa garis bawahin, yang paling penting adalah goalnya dulu kan. Goalnya ini lo apa nih gitu. Nah untuk mencapai goal ini lo mungkin dengan cara nyoba dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C gitu kan. Nanti sampai ketika lo udah mulai matang, lo udah ngerti, oh ternyata yang paling bagus itu dengan cara C gitu kan. Tapi kalau misalnya lo nggak punya goalnya sendiri lo nggak jelas, lo nyoba-nyoba itu malah nggak jadi apa-apa gitu ya bro ya. Ya. Kurang lebih gitu. Ya. Sip. Oke, nah kalau ini kalau lo sendiri deh, lo pribadi, lo itu tipenya orang yang lebih kayak planning 5 tahun lagi mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain, atau lo lebih kayak ya udah tergantung arah angin kemana nih, arah angin ke kanan, ya udah gue jalan ke kanan, adaptasi dan sebagainya, gitu. Atau gimana? Ya, kalau in general sebenarnya gue orangnya suka planning, tapi karena gue bisa membuat struktur di dalam otak gue, tapi dalam eksekusinya biasanya gue nggak rapi dalam eksekusi planning. Itu in general. Tapi yang menarik, gue kan kalau karir profesional gue sekarang udah 5 tahun ya. Jadi gue mulai kerja full time profesional itu tahun 2015. Nah, dan lebaran kemarin itu abis lebaran gue membuat refleksi karir 5 tahun karir gue, dan yang gue pelajari adalah 5 tahun terakhir ini gue sebenarnya ngikutin arus, maksudnya ya decision makingnya tuh dibuat di secara real time lah gitu, lagi ada kondisi apa terus gue harus decision making, ya udah gue pilih gue mau melakukan ini atau melakukan itu dan seterusnya. Tapi sekarang gue baru mulai melakukan planning yang lebih detail gitu. Gue kemarin karena refleksi kemarin gue jadi mulai 5 tahun ke depan plan gue apa yang ingin gue lakukan, bagaimana relevansinya dengan karir yang gue jalani sekarang, apa gap yang gue hadapi dari yang sekarang dan yang gue inginkan, dan lain-lain lah. Intinya sekarang gue mulai planning yang lebih rapi dan gue udah menentukan milestone spesifik yang ingin gue capai di tiap tahunnya, dan gue lagi coba pelan-pelan untuk disiplin menjalani setiap harinya untuk mendekatkan gue sama goal-goal yang ingin gue tuju, gitu sih kurang lebih. Ini kalau lo lihat di belakang ini kertas ada ya, target ya. Ya target dan coret-coretan, terus di sebelah sini juga lo lihat ada kertas juga. Ini ada banyak juga. Gitu. Nah, ini kalau balik ke pertanyaan lo tadi, ini baru gue lakukan ya baru sekarang gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya gue lakukan ketika pada saat misalnya tiba-tiba gue ada
penawaran apa nih atau ada opportunity apa, ya gue baru memutuskan pada saat itu gitu. Tapi kalau yang sekarang gue baru mulai coba untuk planningnya lebih terstruktur gitu. Bal, tadi lo sempat mention menarik menurut gua, refleksi. Jadi lo tadi bilang ada sesi refleksinya gitu. Nah menurut lo, kalau lo pribadi nih ya, ini pengalaman dari lo aja deh. Lo ngasih waktu refleksi nggak sih? Jadi kayak misalnya mungkin dalam setahun sekali waktu lo ulang tahun, atau setahun sekali pada saat tahun baru, atau gimana? Biasanya lo sendiri refleksi diri lo itu kapan sih? Idealnya begitu menurut gua. Tapi balik ke bahasan yang tadi, gua juga baru mulai rapi-rapi lagi ya sekarang ini. Balik lagi tadi melihat banyak tokoh-tokoh yang melakukan refleksi gitu. Ya benar. Kalau bahasa lainnya adalah tokoh-tokoh yang melakukan deep thinking atau mindful thinking. Contoh-contohnya sama seperti balik lagi Nabi Muhammad ketika dia sebelum dapat wahyu kan dia tuh deep thinking kan, dia cabut dari kota, diem di goa selama berhari-hari untuk deep thinking. Terus Bill Gates itu tiap tahun punya namanya Thinking Week kalau gue nggak salah, di mana 1 minggu itu dia cabut ke villa punya dia yang ada jauh dari kota, nggak ada internet, nggak ada laptop, nggak ada apapun. Dia menghabiskan 1 minggu untuk sekedar untuk baca buku dan berpikir hal-hal yang dalam gitu, deep thinking. Dan masih banyak lagi lah tokoh-tokoh lain yang punya habit itu. Nah, kalau balik ke pertanyaannya, gue pribadi sebenarnya tadi, kalau sebelum-sebelumnya gue eventual. Kalau misalnya lagi ada butuh hal yang gue melakukan berpikir secara panjang, baru gue meluangkan waktu untuk mikir panjang. Tapi belakangan atau sebenarnya ya kemarin pas Lebaran itu gue baru menyadari bahwa gue harus punya jadwal khusus untuk deep thinking ini gitu. Dan baru gue mulai kemarin ketika habis Lebaran gue melakukan refleksi karir lah mungkin terutama ya kalau yang kemarin gitu. Ya, gue sepakat banget sih sama deep thinking itu. Kalau gue pernah baca buku juga itu, biasanya orang-orang yang besar itu ya mereka punya waktu untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Gitu. Ini yang lo tadi bilang deep thinking gitu kan. Mereka mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan dalam nih kayak gue hidup untuk apa, lingkungan gue apa yang bisa gue lakukan terhadap lingkungan, tujuan hidup gue apa, kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau yang tadi lo juga mention Nabi Muhammad gitu ya. Jadi waktu dia menyepi di Gua Hiro, kalau lo pernah lihat Gua Hiro itu, jadi di Gua Hironya itu ada kayak lubang kecil. Kalau pada saat dia duduk itu ngelihat lubang itu kelihatan Ka'bah gitu. Jadi langsung ke Mekah arahnya. Dan di saat itulah dia akhirnya menanyakan sesuatu terhadap dirinya gitu. Jadi kayak, oh kok Mekah kondisinya kayak gini ya, orang-orangnya kayak gini ya. Jadi apa yang bisa gue lakuin? Gitu. Nah mungkin itu yang menurut lo tadi bilang dengan deep thinking ya. Jadi kita harus memberikan hak diri kita untuk berdiskusi dengan diri kita sendiri. Gitu. Benar. Ya. Oke bro. Nah. Sekarang kalau kita nge-reflect lagi ke diri lo gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kan posisi lo juga udah jadi head of marketing di Kitabisa gitu kan. Itu bukan posisi yang bisa dicapai oleh semua orang gitu. Apalagi terutama di umur lo yang masih 27 tahun gitu kan. Kalau lo bisa nge-reflect back, sebenarnya apa yang udah lo lakuin sampai akhirnya lo sekarang ada di posisi sekarang. Mungkin kalau lo bisa ngasih tips nih ke teman-teman yang lebih muda gitu. Tips dari kehidupan lo sendiri gitu. Apa sih yang udah lo lakuin sampai akhirnya lo bisa di posisi sekarang? Oke. Apa ya? Mungkin Oke. Kalau gue jadi gini, mungkin balik ke gue mau coba clarify bukan clarify sih, membandingkan fact check dengan reality check lah. Dari tadi yang lo bilang. Apa namanya ya gue bisa mencapai role ini di usia sekarang gitu kan. Terus terang sebenarnya role ini special and not that special karena yes harus di acknowledge juga bahwa yes it is a special role yang gue juga deserve untuk dapatkan karena kerja keras dan kontribusi gue terhadap company atau terhadap organization.
Tapi di sisi lain juga itu salah satunya privilege karena gue juga join di Kitabisa dari sangat awal. Karena gue join di Kitabisa itu dari kita masih berempat, kita masih berempat, dan berempat ini including Timi dan Fikra as co-founder gitu. Oh, sama Timi. Betul. Nah, jadi maksudnya gue fact check biar orang-orang dapat konteksnya dulu gitu. Itu satu hal. Kemudian kalau balik ke pertanyaannya, apa yang gue lakukan sehingga gue bisa sampai di titik ini gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang gue lakukan itu karena hal-hal yang gue lakukan di kampus. Yang pertama adalah mencoba banyak hal dan tidak membatasi diri pada hal tertentu dan mencoba banyak hal. Karena gue kan sebenarnya di kampus, gue itu jurusan biologi, MIPA, fakultas MIPA, dan memang kebetulan gue sih udah ngerasa bahwa gue tidak sesuai jurusannya. Gue nggak mau berkarir di jalur jurusan gue itu di tahun ketiga gue kuliah. Sehingga sejak tahun ketiga gue kuliah, gue mencoba semua hal. Jadi gue mencoba semua halnya dalam konteks apapun kegiatan yang bisa gue lakukan. Apapun seminar atau workshop di fakultas manapun dan temanya apapun gue datengin. Dan semua buku dan semua resource yang bisa gue baca, gue tonton. Apapun temanya, selama itu menarik buat gue tonton gitu. Sehingga gue punya banyak referensi. Dan gue udah nyobain banyak hal lah gitu. Kalau tadi balik berkaca tadi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gue membangun personal branding lewat konten-konten di sosmed. Itu penting banget. Dan sebenarnya semua hal yang membawa gue ke titik ini, salah satu pilar utamanya adalah personal branding lewat konten-konten di sosmed gue. Jadi gue kan nulis di blog, gue bikin konten di YouTube, terus kemudian gue mulai bikin podcast, gue aktif di Twitter juga, dan lain-lain. Kalau konteksnya balik lagi misalnya ke kenapa gue diajak ke Kitabisa, salah satunya karena gue waktu itu kenalan sama Timi lewat seminar. Dan karena gue rajin baca banyak hal, gue tahu tentang crowdfunding di saat ketika itu crowdfunding tidak ada yang tahu dan Kitabisa baru saja memulai, sehingga gue ngobrol sama Timi langsung nyambung dan dia kaget, oh kok ada anak mahasiswa yang tahu tentang crowdfunding, sementara ini tuh sesuatu yang sangat baru dan gue aja baru mulai gitu. Dan tidak hanya itu, karena gue aktif nulis di blog gue, Timi juga tahu bahwa gue punya skill menulis, sehingga gue diajak untuk kerja bareng di Kitabisa, salah satunya untuk gue sebagai content writer gitu. Nah itu kan tidak akan terjadi kalau ya gue tidak mengestablish atau bikin konten-konten di internet yang bisa menjadi bukti buat orang-orang bahwa gue punya skill itu gitu. Nah itu hal kedua. Hal ketiga sebenarnya network sih. Banyak kenal sama banyak orang. Nanti banyak orang ini yang akan dan banyak orang ini ketika mereka tahu apa yang bisa kita lakukan atau mereka tahu apa interest kita, mereka yang akan bantu bukain kita pintu ke opportunity yang sebelumnya mungkin nggak pernah kita sangka-sangka kayak gitu. Itu sih mungkin secara umum ya. Oke. Ini gue sedang coba ngerangkum juga dari apa yang tadi udah lo omongin gitu ya. Oke, berarti ada 3. Jadi lo bilang jangan batasi diri dan coba banyak hal, bangun personal branding lo lewat konten-konten di sosial media, dan yang terakhir network gitu ya, bro. Ya. Oke. Sip, itu tadi kan kayak action itemnya lah ya, kira-kira apa yang harus dilakuin. Tapi kalau kita ngomongin tentang pola pikirnya nih, ya balik lagi nih, reflect lo ke belakang. Kira-kira menurut lo pola pikir apa yang lo miliki yang akhirnya membantu lo sampai bisa di posisi yang sekarang? Oke. Apa ya? Satu mungkin action oriented kali ya, just do it. Karena banyak hal yang gue lakukan itu nggak banyak background pikirannya sebenarnya. Jadi maksudnya gue tahu kayaknya ini ada opportunity-nya atau kayaknya gue pengen melakukan ini, tapi gue nggak banyak melakukan riset dan gue lakukan aja gitu. Contohnya misalnya
uh, gue bikin podcast. Nah, gue bikin podcast tuh tahun 2015, bahkan ketika pada saat itu dikit banget orang yang baru mulai podcast gitu. Sekarang kan podcast kan baru booming kan baru 2019 ya. 2019, Benar, 2018 benar. akhir lah gitu. Gue udah dari 2015. Nah, dan gue ngelakukan itu ketika gue mau bikin podcast, ya gue cuma ngerasa bahwa gue pengen sharing, tapi selama ini gue sharing lewat tulisan, tapi tulisan tuh membatasi gitu, kayak banyak filternya. Kayaknya kalau gue ngomong akan lebih filternya, remnya lebih blong, sehingga mungkin yang gue share akan lebih banyak dan lebih jujur gitu. Ya udah gue bikin pakai HP, ngerekamnya di kamar juga. Gue nggak beli mic, nggak beli apa, gue nggak tahu cara ngeditnya. Pokoknya gue rekam dulu, baru gue cari tahu nguploadnya kemana, gue juga nggak tahu waktu itu. Maksudnya rekam dulu, gitu-gitulah. Dan akhirnya setelah dijalanin dan gue jalanin secara konsisten, ya alhamdulillahnya sih sampai saat ini impactnya buat gue pribadi, benefitnya buat pribadi banyak banget gitu, baik dari segi pertumbuhan gue sebagai personal maupun misalnya benefit-benefit dalam konteks finansial gitu, ada penghasilan dari situ juga gitu. Jadi tadi balik lagi tadi, satu, just do it, karena kan sekarang informasi abundant banget ya, dan anak-anak muda terbiasa untuk mereka terbiasa untuk tahu bahwa apapun informasi yang gue butuhkan tuh ada di Instagram, ada di Google dan lain-lain. Sehingga kadang-kadang kalau mau melakukan sesuatu tuh kebanyakan risetnya daripada langsung ngerjain gitu. Padahal langsung mengerjakan dan tidak tahu banyak hal itu seringkali adalah benefit, karena kalau semakin banyak lo tahu, semakin banyak lo sadar ada batasan-batasan dalam hal-hal yang lo inginkan, sehingga tadinya bisa jadi kalau lo nggak tahu lo akan melakukannya, tapi setelah tahu lo jadi, oh ternyata susah ya, oh ternyata ini ya, dan susah, sehingga lo kira lo nggak kemana-mana. Itu sih yang pertama. Yang kedua, mindset, apalagi ya, mindset yang lain adalah investasi kali ya, maksudnya sadar bahwa usia 20-an dan mengalami banyak pengalaman adalah investasi jangka panjang gitu. Karena gue pribadi dulu juga setelah gue reflect back, banyak kesempatan di mana gue ternyata lebih memilih untuk mengambil benefit jangka pendek ketimbang gue mengambil investasi yang jangka panjang. Jadi misalnya ada opportunity di mana gue bisa milih dua hal. Satunya adalah gue langsung dapat gaji nih sekian, atau langsung dapat penghasilan sekian gitu. Tapi kalau gue mau nunggu, gue kerjain hal yang sama tapi gue nggak dibayar segitu, tapi gue gue ambil supaya gue bisa belajar, gue bangun relationship sama orang ini dan lain-lain. Kalau gue lakukan itu, harusnya 1 tahun kemudian benefit yang gue dapat jauh lebih gede, misalnya kayak gitu. Jadi lebih berpikir jangka panjangnya gitu ya. Betul, bahwa nggak semua hal yang dilakukan di usia 20-an itu harus langsung ada benefitnya. Mungkin itu kali ya. Jadi berpikir jangka panjang. Benar. Itu kedua. Ketiga apa ya? Ketiga ini kali ya, apa ya namanya? Mindfulness. Bukan mindfulness, sorry. Minimalisme. Pola pikir minimalisme. Nah, pola pikir minimalisme yang gue maksud adalah bukan lo harus buang baju. Yang gue maksud adalah pola pikirnya aja. Pola pikir bahwa yang perlu kita keep di dalam kehidupan kita hanyalah yang penting-penting aja. Dan itu berlaku di banyak aspek. Misalnya follow sesuatu di sosmed. Nah, follow sesuatu di sosmed itu kan sebenarnya takes our energy, takes our time, takes our focus, ya kan? Berarti kita mesti pilih-pilih siapa yang kita follow di sosmed kita, dan yang nggak penting ya udah di unfollow aja atau di block, sehingga kita bisa fokus ke satu hal tertentu. Atau contoh lain, pertemanan. Nah, pertemanan pun gue nggak bilang bahwa jangan punya banyak teman atau punya banyak teman itu jelek, tapi setelah jalanin kehidupan dewasa ini terasa bahwa ya sebenarnya
punya apa ya ibaratnya teman-teman yang benar-benar mendukung pertumbuhan kita itu cuma dikit gitu, dan kita hanya perlu fokus ke orang-orang ini aja ketimbang kita punya banyak teman tapi belum tentu semuanya sesuai dengan visi hidup kita juga, sehingga malah memecah fokus kita, memecah energi kita, sehingga kita malah jalannya lebih lambat menuju apa yang pengen kita inginkan gitu. Itu mungkin tiga hal kali ya. Dan buang waktu juga gitu ya, karena makin banyak teman kan lo harus nongkrong sama temen ini, ngobrol sama temen itu gitu kan. Betul. Ya. Betul. Tapi bukan berarti kita nggak networking ya. Poinnya bukan itu. Jelas, ya. Karena kalau berteman itu kan benernya, makanya dulu kenapa PET itu ada maksimalnya kan. Karena sebenarnya yang paling inner circle kita, yang bener-bener bisa jadi teman itu hanya beberapa orang aja gitu. Jadi ya gue agree banget sih. Jadi jangan buang waktu buat menyenangkan semua orang gitu. Malah akhirnya kita nggak dapet teman yang benar-benar bisa membangun kita gitu ya. Ya, true. Ya. Oke bro. Sebelum ke pertanyaan terakhir, ini ada pertanyaan dari yang nonton nih bro. Dari Mokta Driansyah. Kalau boleh tahu goals Pak Iqbal Haryadi apa nih selama 1-10 tahun ke depan? Nah, kalau boleh di-share nih bro. Goal pribadi lo apa bro? Tidak bisa di-share tapi. Tidak bisa di-share. Oke. Berarti Mokhtar Adriansyah mungkin bisa langsung private message saja ya. ya private plan juga, karena gue juga nggak mau apa ya, ngobrol gitu kan, nggak tahu juga kan nanti kejadian atau enggak. Jadi biar gue pribadi aja. Tapi mungkin kalau boleh di-share dikit, biasanya lo ngeplan hidup lo itu lo bagi nggak? Kayak misalnya karir ini, itu pribadi, gini, keluarga gitu ya. Atau development diri, gue harus bisa belajar apa, baik kapan, kayak gitu, atau lebih general? Sebenarnya dibagi, tapi dibikin ada payung besarnya dulu gitu. Jadi kayak supaya kelihatannya, supaya kita nggak merasa bahwa goal masing-masing ini terpisah gitu, tapi mereka sebenarnya adalah satu bagian dari goal besar. Jadi contoh misalnya kayak kalau di gua, yang gua lagi coba terapkan adalah keluarga. Kalau gua menempatkan misalnya keluarga sebagai sentral, nah keluarga ini sebenarnya punya visi juga gitu. Visi keluarga gua tuh apa sih gitu. Nah visi keluarga gua adalah A dan B misalnya gitu ya. Baru terus goal-goal untuk mencapai keluarga kita bisa sesuai visi ini, ya berarti kita butuh achieve misalnya secara finansial butuh berapa penghasilannya. Nah itu yang dijadikan goal finansial. Terus misalnya secara karir harus seperti apa, itu yang dijadikan goal karir gitu. Harus secara personal branding harus dibangun seperti apa, itu yang jadi goal personal branding. Kayak gitu kurang lebih. Jadi pada akhirnya ketika ngelihat, gue punya karir goal. Nah sebenarnya gue ngelihat karir goal bukan sebagai satu goal yang terpisah dari yang lain, tapi ini adalah bagian dari the whole great plan-nya seperti apa. Gitu. Oke. Berarti yang penting balik lagi, yang penting tadi payung besar dan tujuannya dulu ya, itu harus di-define dulu gitu. Nah, tapi ini benernya FAQ juga ya, pertanyaan yang sering banget gua dengar gitu. Kalau misalnya kita belum tahu tujuannya, itu gimana Kak? Gitu. Biasanya kan anak-anak yang ya quarterly year crisis ya, umur-umur 25 gitu kan, kayak gua belum tahu nih Kak, gimana ya cara nemuinnya? Menurut lo gimana, Bro? Ada banyak metode, ada banyak step yang perlu dilakukan, tapi kalau lu bingung banget, sebenarnya tadi gue sih sangat menyarankan mulainya dari cari role model, cari mentor. Karena kan ketika lo muda kan kayak lo ngelihat seseorang yang keren dan lo pengen jadi orang itu gitu kan. Dan itu drive-nya gede banget gitu. Bisa membawa lo ke banyak hal dan bisa mendorong lo untuk mencoba banyak hal pada akhirnya gitu. Jadi instead of bingung mikirin kayak apa yang gue perlu lakukan dalam hidup dan lain-lain, itu perlu dipikirin, tapi nggak perlu kayak ketika lo belum nemu jawabannya lo nggak perlu pusing. Menurut gue yang lebih gampang adalah lo cari siapapun itu yang
menurut lo kehidupannya dia adalah kehidupan yang menurut lo ideal untuk dijalankan. Gue pengen hidup gue atau karir gue bermanfaat seperti dia. Nah, terus lo kulik lah orang ini kayak gimana dan coba pelan-pelan jalanin hidup. Meskipun nggak harus persis ya, tapi jalanin hidupnya polanya seperti dia gitu. Metode-metode lainnya ada banyak sih. Tapi secara umum kalau yang paling gue sarankan adalah lo rajin-rajin nulis jurnal. Rajin-rajin bikin rajin-rajin bikin diary lah gitu yang tiap hari lo isi dan lo tulis dengan tangan lo. Tidak harus tulis tangan sih sebenarnya, tapi tulis tangan biasanya lebih bagus. Di mana lo jadikan itu kayak momen untuk lo ngobrol sama diri lo sendiri gitu. Orang-orang kebanyakan sebenarnya bingung dengan apa yang dia lakukan bukan karena dia nggak tahu ada apa di luar sana, tapi dia nggak tahu apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Dia nggak pernah ngomong sama dirinya sendiri. Dia nggak tahu dirinya mau ngapain dan lain-lain karena nggak pernah ngobrol sama dirinya sendiri gitu. Dan orang-orang yang nggak tahu sering skeptis atau sering kayak, apaan sih norak banget lo nulis jurnal, nulis diary gitu. Cukup dan lain-lain. Padahal ya again balik lagi kalau kita ngelihat banyak tokoh, banyak biografi banyak orang, angkanya mungkin berapa ya, 70-80%. Salah satu habit utama orang-orang keren di bidang apapun adalah mereka rajin nulis jurnal gitu. Karena benar. Itu membantu pikiran untuk lebih clear, lebih tertata rapi, dan lo jadi tahu sebenarnya yang ada di otak lo tuh apa gitu, dan lo bisa memilih mana yang penting, mana yang enggak gitu. Itu sih mungkin. Benar, itu benar relate sama yang tadi menyendiri tadi ya, yang berbicara dengan diri sendiri, karena terkadang kita itu sibuk dengan suara di luar diri kita sampai akhirnya suara dari dalam diri kita nggak kedengeran. Padahal suara itu yang nge-guide kita kan. Kita mau ngapain, next-nya harus apa, value kita apa, itu benar kan suara dari dalam hati gitu. Sepakat bro. Betul. Oke bro, ini udah hampir jam 5, udah hampir sejam kita ngobrol. Nggak kerasa. Mungkin sebagai penutup nih, kira-kira apa pesan-pesan lo buat anak-anak yang lebih muda atau yang seumuran kita, yang mungkin masih belum bisa menemukan rencana jangka panjangnya, kira-kira apa? Oke. Buat anak muda ya, ya saran gue sih yang paling enak tadi sih mungkin cari satu role model. Dan role modelnya balik lagi, gue reminder lagi, tidak harus sesuai dengan karir yang lo inginkan gitu, nggak harus persis lah. Kayak misalnya lo ingin membangun karir lo di bidang pertanian, misalnya lo pengen jadi seorang petani yang merevolusi pertanian Indonesia misalnya gitu ya. Bisa jadi role model yang lo ambil adalah misalnya entertainer gitu. Role model lu misalnya adalah Najwa Shihab gitu, bisa jadi juga gitu. As long as role model ini adalah orang yang benar-benar lo kagumi, lo believe dengan apa yang dia lakukan, value-nya dan lain-lain, itu lo ikutin dia gitu, lo ikutin pola hidup dia kayak gimana, perjalanan karirnya seperti apa, dan lo pelajarin dan coba lo adaptasikan ke karir lo sendiri gitu. Karena gue pun sangat kayak gitu, gue ngomong ini dari pengalaman maksudnya, karena salah satu drive utama gue atau role model gue adalah Panji Pragiwaksono, dan dia stand up comedian dan entertainer. Gua ada sebenarnya keinginan untuk mengarah ke mencoba stand up comedy dan lain-lain, tapi secara karir gue tidak ke arah sana. Tapi gue sangat terbantu karena gue dengerin pemikiran dia, dan pemikiran dia resonate dengan gue gitu, cocok dengan gue. Banyak hal yang gue pelajari dari dia yang akhirnya jadi prinsip hidup gue juga, yang membawa gue untuk grow di karir gue gitu. Dan ibaratnya motivator gue bukan orang marketing, walaupun bidang gue marketing, tapi seorang entertainer. Sama halnya ketika kenapa gue akhirnya kemarin tadi di awal gue bilang, gue sempat cerita gue lagi kemarin baca biografinya Kevin Hart gitu, karena
sebenarnya awalnya karena sesimpel karena gue lihat stand up dia di Netflix, gue nonton film dokumenternya juga di Netflix, perjalanan dia kayak apa, gue jadi penasaran orang ini kayaknya kerja keras banget untuk dapetin karirnya gitu. Dan ternyata gue ikutin dan banyak hal yang gue pelajarin dan akhirnya gue mengikuti banyak habit-habit yang dia lakukan gitu. Dan itu kan membantu gue untuk grow meskipun dia bukan orang yang ada di bidang gue, tapi karena gue suka sama dia, gue suka karya dia, gue ngikutin dia dan gue respect sama dia sebagai seorang personal maupun sebagai seseorang di bidangnya, akhirnya gue ikut terdorong juga gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang masih bingung dengan karirnya dan lain-lain, salah satu yang mudah banget untuk dilakukan adalah cari role model dan belajar dari karir dan kehidupannya dia. Gitu sih. Oke, mantap. Berarti cari role model dan pelajari apa yang udah dia lakukan dalam kehidupannya gitu ya, bro. Oke, Bal, makasih banyak waktunya. It was a very wonderful discussion. Makasih banyak udah ngasih waktu buat kita dan mudah-mudahan kita ke depannya masih bisa kolaborasi bareng lagi, bro. Mantap, thank you so much Aji dan pemimpin Thank you ID. so much. Thank you Bal. Sukses terus Iqbal dan kita bisanya. Sampai ketemu lagi, bro. Sama-sama, thank you bro. Ya, see you. Thank you, bro. See you, bye. Bye. Thank you teman-teman.